Halo adik-adik, salam, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, Bapakku datang padamu. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita sambil memuji Tuhan bersama Kak Daniel. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mau berkati agar kami boleh mengerti dan kami boleh dikuatkan Tuhan. Terlebih dari itu kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah online kita hari ini ya. Sebenarnya kakak sudah rindu banget bisa datang ke gereja dan beribadah bersama kalian di sekolah minggu. Kalau kalian gimana? Kakak berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama lagi ya. Oh ya, sekarang ngomong-ngomong soal gereja, apakah kalian tahu tentang arti gereja? Kita cari tahu sama-sama ya. Nah, ketika kalian mendengar kata gereja, apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke, nanti setelah kalian mendengar firman Tuhan hari ini, kakak ingin mendengar atau membaca jawaban kalian yang bisa kalian kirim lewat pesan teks atau voice ya di WA. Oke, jangan lupa loh ya. Nah adik-adik,
Banyak orang ketika mendengar kata gereja, yang ada dalam pikiran mereka itu adalah gedung atau bangunan. Apakah di Alkitab ada dituliskan kata gereja? Coba kalian yang punya Alkitab elektronik di HP atau di gadget kalian, coba ketik kata gereja di menu pencarian. Apa yang kalian temukan? Ya, tidak ada ya adik-adik ya, kata gereja. Nah, kalau kata gereja itu tidak ditemukan di Alkitab, lalu diambil dari mana istilah kata gereja itu? Kata gereja diambil dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Nah, kita menggunakan kata gereja karena orang-orang Portugis yang mengenalkannya kepada kita. Kata gereja itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, eklesia. Nah, kalau kata eklesia di Alkitab itu diterjemahkan dengan jemaat. Nah, sekarang coba kalian buka di kamus Alkitab kalian, coba cari kata jemaat. Di sana akan tertulis seperti ini. Jemaat itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang di satu tempat maupun keseluruhan persekutuan Kristen. Juga disebut tubuh Kristus yang didiami Roh Kudus. Dari bahasa Yunaninya, eklesia berarti perkumpulan orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Jadi, gereja itu sama dengan jemaat, sama dengan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kita ini adalah gereja. Kakak adalah gereja, adik-adik juga adalah gereja, dan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah gereja. Oke, sekarang kita sudah tahu tentang apa atau siapa yang dimaksud dengan gereja. Tapi tahukah kalian kapan hari lahirnya gereja? Nah, hari lahir gereja itu pada hari Pentakosta. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, adik-adik, pada saat Pentakosta itulah saat semua orang percaya berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan, lahirlah gereja. Kalian masih ingat bukan tentang Pentakosta? Hari raya Pentakosta bagi orang Israel adalah perayaan pengucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen gandum yang dilakukan 50 hari setelah Paskah. Paskah itu sendiri peringatan tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bagi kita saat ini, makna Hari Raya Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur atas turunnya Roh Kudus yang membawa pertobatan kepada banyak jiwa, di mana saat itu ada 3.000 jiwa yang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Hari Pentakosta ini kita rayakan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mengapa hari Pentakosta atau hari lahirnya gereja ini penting bagi kita? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama yaitu Allah ingin melibatkan kita dan memberi kita hak istimewa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah ingin mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gerejanya. Dan siapakah gereja yang dimaksud? Ya, betul. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kitalah gerejanya. Itu artinya Allah ingin mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui kita. Bukan saja Allah melibatkan kita, tapi juga memberi kita hak istimewa sebagai rekan kerja Allah. Kedua, mengapa hari Pentakosta adalah hari yang penting buat kita? Karena pada hari Pentakosta itulah Allah melengkapi kita dengan Roh Kudus. Di samping kita telah diberi hak istimewa sebagai rekan kerja Allah, Allah juga melengkapi kita dengan Roh Kudus
yang memampukan kita untuk menjalankan tugas yang Allah berikan pada kita. Nah, alasan yang ketiga, mengapa hari Pentakosta itu penting bagi kita? Hari Pentakosta ini terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saat Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita, Ia mengutus Roh Kudus. Seperti seorang kepala negara yang mengutus seorang duta besar, demikian pula Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya. Nah, ketika Allah mengutus kita, itu berarti Allah sedang memberi kita kepercayaan. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kita adalah gereja. Dan itu berarti Allah ingin melibatkan kita dan memberi kita hak istimewa. Allah juga melengkapi kita dan memampukan kita. Allah mengutus kita dan memberi kita kepercayaan. Maka jadilah gereja-gereja Kristus yang menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memilih kami sebagai gereja-Mu. Bukan saja memilih, tapi Engkau juga melengkapi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat menjalankan kehendak-Mu, yaitu mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tolong kami, Roh Kudus, agar kami dapat menjaga kepercayaan yang sudah Tuhan berikan ini, dengan tetap setia melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian siapkan uang persembahan kalian dan masukkan ke dalam amplop yang sudah kalian siapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.